Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih sharing seputar investasi emas. Cara investasi emas bagi pemula. Ini masih bagi pemula di tahun-tahun 2021 ini, karena memang keadaannya juga masih belum kondusif secara sempurna. Tapi yakinlah, kita tetap optimis. Kita yakin bahwa badai ini pasti berlalu, atau pandemi ini pasti akan berlalu. Oke, kali ini Pak B akan sharing tentang 3 waktu yang paling baik untuk membeli emas batangan. Nah, ini adalah emas atau logam mulia 24 karat ya. Nah, waktu yang paling baik itu kapan? Nah, itu ya. Oke, tapi jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. Nah, tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham dan juga biar menambah ilmu. Oke. Kita mulai, yaitu 3 waktu yang paling baik untuk membeli emas batangan. Kapan? Nah, jadi tagline-nya sekarang adalah orang cerdas investasi emas. Ya. 1. Nah, yang baik adalah 1. 20 tahun yang lalu ketika harga masih murah. Itu kalau kita berandai-andai loh. Kalau ada yang orang yang kan udah mahal lah. Sebut saja kalau mau murah itu adalah 20 tahun yang lalu. Ketika harga 1 gramnya adalah 80.000. Sehingga 1 kilo hanya membutuhkan uang 80 juta. Nah, balik lagi loh, sekarang itu harus membutuhkan uang sekitar 900 juta. Bahkan ketika Agustus September 2020 itu membutuhkan uang sekitar 1 miliar lebih. Ya, bisa 1 miliar 10 juta, 1 miliar 11 juta dan sebagainya. Itu adalah emas batangan 24 karat. Jadi kapan waktu terbaik? 20 tahun yang lalu. Bahkan mungkin kalau yang musim 30 tahun yang lalu. Gitu ya. Itu waktu terbaik. Yang kedua, kapan waktu terbaik yang kedua? Adalah ketika harga emas turun. Bagaimana caranya? Pantau terus isu-isu global. Karena emas itu dipengaruhi oleh isu global, dipengaruhi oleh dunia, tidak dipengaruhi negara, tidak dipengaruhi isu-isu global. Di suatu negara itu mempengaruhi, tapi negara superpower. Misalnya dulu perang dagang antara Cina dan Amerika, nah, terus pandemi, terus pada saat itu adalah pengeboman mana itu ya, pengeboman atau ada gempa dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi. Nah, terus harga saham merosot. Terus ekonomi melambat, itu adalah isu-isu global yang akan mempengaruhi harga emas atau pergerakan harga emas itu akan mempengaruhi. Nah, nanti kalau Anda mau lihat itu di kitco.com itu semua dilihat. Mungkin dari tahun berapa orang mau belajar, benar-benar belajar, benar-benar menekuni, benar-benar mau paham, silahkan dibuka di kitco.com. Oke ya. Itu, jadi pantau terus isu-isu global. Ketika turun, siapkan dana. Sewaktu-waktu harganya turun, langsung beli. Itu adalah waktu terbaik yang kedua. Jadi pantau mungkin 1 minggu sekali, atau kalau mau satu tiap hari dipantau. Nanti dibandingkan minggu ini dengan minggu yang lalu dengan minggu yang akan datang, itu nanti bagaimana. Kalau ada kecenderungan turun, berarti tunggu dulu sampai turun beli. Kalau kecenderungan stabil, nah, nanti tunggu sampai dia turun. Nah, itu adalah caranya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita mau beli, itu benar-benar cocok. Benar-benar beli di harga yang rendah, jual di harga yang tinggi. Itu kan luar biasa. Itu caranya ya. Jadi ini adalah pengetahuan dasar yang digunakan untuk Anda sebagai pemula di tahun 2021 dan selanjutnya. Yang ketiga adalah sekarang. Jika punya uang menganggur atau dingin atau idle money. Dingin itu tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena kita sudah bisa merencanakan keuangan dengan baik, terus sudah bisa membuat pos-pos dengan tertib, lancar, bagus dan ditepati. Nanti pasti akan ada idle money atau ada porsi untuk digunakan sebagai tabungan atau digunakan sebagai investasi.
Karena apa? Karena uang dikumpulkan dulu mungkin di rumah. Sampai kalau misalnya tidak mau repot-repot wirawiri ya sampai terkumpul bisa membeli emas berapa. Misalnya sampai 5 gram. Berarti kan sekitar 4,5 juta. Nah, itu dikumpulkan di rumah terus dibeli emas fisik. Atau kalau kita mudah sekali untuk hilang uangnya, untuk entah kemana, itu segera masukkan ke tabungan, ditabung, tabung. Terus kan anggap aja nanti dalam 1-2 bulan itu dapat 5 gram, itu kan keren. Atau kalau mau mudah ya 1 bulan 1 gram. Nah, misalnya sekarang harganya kalau di tabungan 846.000, terus dia kan segitu tiap bulan seperti itu. Ada 2 pilihan, ada digunakan uangnya tetap atau gramnya tetap. Kalau gramnya tetap, biasanya uangnya naik turun. Paham ya? Kalau misalkan hari ini pas dibuat ini video ini dibuat kan 846.000 untuk di harga emas di Pegadaian. Kalau di emas Antam lebih lagi, ya. Jadi seperti itu, harga di situ. Kalau kita beli emasnya itu menggunakan uang, berarti kan nanti bisa dapatnya naik turun emasnya. Mungkin misalnya besok naik menjadi 900, berarti kan tidak jadi beli 1 gram, kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Jadi misalnya saya tetap mau beli 846 gram, kan nggak mungkin di butik di toko emas atau di Pegadaian beli kurang dari 1 gram, 0,8 gram misalnya, itu kan nggak mungkin, sehingga kita belinya 1 gram. Berapapun harganya 1 gram itu beli sekarang ya. Tapi kalau di tabungan seperti ini ya, tabungan itu fleksibel, mau setor berapapun akan dicatat di sini. Setor 1 juta dicatat, misalnya 1 juta, ternyata 1 gramnya 900.000 ya 1,1 gram, kan seperti terus akan lihat di sini. Nanti pada saat mencairkan itu ada 3 macam. Sudah Pak bebas di konten yang sebelumnya ya, di cara mencairkan emas di Pegadaian. Itu ada 3. Ulangnya ada 3, yaitu dengan cash atau transfer atau dalam bentuk emas batangan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada 3 waktu. Yang pertama adalah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah ketika harga emas turun, sehingga kita terus memantau terus. Nah, tapi siapkan dananya. Jangan sampai pas harga emas turun kita nggak punya uang, nggak punya dana, atau nggak punya dana yang dingin. Ya, nah, itu ya. Yang ketiga adalah sekarang, ketika punya uang nganggur, ketika idle money atau alokasi untuk investasi memang sudah disiapkan. Jadi berapapun harganya konsisten beli. Kalau misalnya kita konsisten 1 bulan 1 gram, berarti kan selama 8 tahun atau 100 bulan itu dapat 100 gram. 100 gram itu kalau hari ini 846.000 atau 450.000, terus nanti sampai 20 tahun yang akan 8 tahun yang akan datang bisa jadi satunya 1.500.000 atau 2 juta, kan luar biasa, akan mempunyai uang sekitar 200 juta. Berat nggak Pak? Beratnya adalah menahan. Yang berat pertama adalah mengumpulkan uang. Yang kedua adalah menabungkan, dan yang ketiga menahan untuk tidak diambil sampai tujuan investasinya itu tercapai. Itu perlu latihan, perlu pengorbanan, perlu rasa untuk menahan hawa nafsu. Nah, misalnya kita punya tabungan di sini, sudah 50 gram. Nah, terus nanti ada gadget yang baru, ada iPhone, ada Samsung berapa, ternyata dicairkan begitu kan, itu kan berarti kan kurang. Nah, padahal kita udah punya gadget, udah punya apa, tapi ada yang terbaru biar lebih keren, cairkan. Nah, itu nanti tujuan investasinya tidak tercapai. Karena ingat, emas itu adalah jangka panjang, baik di tabungan fisik itu jangka panjang. Jangka panjang itu bagaimana? Yaitu sebenarnya kan tabungan dalam bentuk emas, tapi hari ini kan dulu kan dalam bentuk tabungan uang saja. Uang itu kan sudah Pak bahas di konten yang banyak, itu adalah perbedaan antara tabungan emas dengan
tabungan bank konvensional. Itu kan kita kan punya uang, nanti kita tabung ke emas. Emas dimasuk sudah cukup banyak, bisa dikonversi menjadi investasi yang lain. Contoh, jadi investasi menjadi tanah atau bahkan beli rumah, gitu ya. Itu bisa diinvestasikan ke bentuk yang lain, gitu ya. Nanti tanahnya dibangun atau rumahnya dibeli, disewakan. Nah, seperti itu namanya adalah pola investasi. Dan yang paling penting adalah jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Artinya jangan taruh semua uang dalam satu bentuk investasi. Jadi itu bermacam-macam. Nah, jadi ada mungkin kita punya emas, punya properti, bisa dalam bentuk tanah, rumah, sawah, bisa dalam bentuk tabungan biasa untuk jaga-jaga dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ketika properti turun, misalnya emasnya naik, tabungannya tetap saja untuk jaga-jaga. Ketika kita ada sesuatu yang membutuhkan mendadak, kita punya cadangan tabungan. Nah, seperti itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Karena apa? Karena Pak B hanya bisa menginspirasi saja, memotivasi saja, tapi 100% tindakan atau keputusan ada pada Anda. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum like, subscribe, dan komen segera tekan itu dan tekan lonceng kalau mau menikmati konten-konten Pak B seputar investasi emas. Sudah banyak sekali dibahas dari awal sampai akhir, itu lebih dari 50 video tentang seputar emas kalau Anda mau belajar. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.